Papa. Cantika. Ya ampun, sayang, kamu dari mana aja sih? Mama sama Papa udah telepon semua orang, ngomong kepada nggak ada. Kamu tuh harusnya ngabarin kita dong, kita tuh khawatir banget sama kamu. Cantika, kamu dari mana? Hah? Kenapa kamu diam saja? Jawab, kamu dari mana? Itu belanjaan kamu dapat dari mana? Dari Opa. Opa? Cantika, jadi selama Mama dan Papa khawatir sama kamu, kamu pergi bersama Opa? Iya. Cantika, kamu sadar gak sih? Mama kamu minta Papa sampai telepon polisi. Kamu tuh gimana sih? Kita khawatir sama kamu, kamu kenapa nggak telepon? Kenapa nggak bilang? Mama sama Papa beneran nyariin aku tadi. Mama sama Papa khawatir sama aku. Iya sayang, kita semua khawatir sama kamu. Aku lebih khawatir lagi, Ma, Pa. Katanya Mama sama Papa mau jemput aku, tapi mana? Mama sama Papa nggak datang. Aku ketakutan, Ma, Pa. Aku hampir ketimpuk batu. Aku stres, aku bingung, aku nggak tahu mau berlindung di mana. Cantika, maafkan kami. Mama sama Papa emang nggak pernah punya waktu ya buat aku. Dan ini bukan untuk yang pertama kalinya. Atau ini hukuman buat aku. Karena aku udah bikin masalah kemarin. Sayang. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Kamu juga harus ngertiin Mama sama Papa. Kita tuh khawatir sama kamu, Nak. Ngertiin apa, Ma? Pa? Ngertiin kalau kalian lebih mentingin pekerjaan kalian daripada aku. Mama sama Papa selalu menggambarkan kalau Opa itu orang jahat. Tapi tadi aku ngelihat Opa sama Nara menghabiskan waktunya bersama. Ya kayak Mama sama Papa. Aku bener-bener kayak orang bodoh, tau gak sih tadi? Kita sudah salah. Semua gara-gara kamu. Udahlah, jangan saling menyalahkan dong. Papa telepon aku. Halo, Pak. Ada apa? Saya sekarang berada di depan rumah kamu. Papa ada di luar. Papa tuh gimana sih? Hah? Papa minta maaf. Dan itu bukan salah Cantika. Maaf, Pak. Melihat apa yang sudah terjadi, Papa tidak punya hak untuk berbicara seperti itu. Papa
Papa tahu, kita berdua ini kelabakan cari Cantika. Ternyata Cantika sama Papa. Kenapa Papa nggak bilang aja sih? Papa berkali-kali hubungi kamu, tapi kamu tidak mau angkat telepon Papa. Terus, ini salah aku. Papa minta maaf. Tolong jangan salahkan Cantika. Papa yang mengajak Cantika untuk pergi. Karena kondisi kampus tidak kondusif. Dan Papa nggak mungkin meninggalkan Cantika sendirian di sana. Terus, kenapa Papa nggak langsung bawa pulang ke rumah? Itu salah Papa. Udahlah, Pak. Sekarang kita nggak usah bahas masalah ini ya. Lebih baik Papa pulang dari sini. Rania, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Papa juga. Kita juga turut andil kok. Cantika juga salah. Tapi kalau Papa nggak ngajakin Cantika, ini nggak bakal terjadi. Tapi Cantika juga yang mau pergi kan bersama Papa Hanif. Aku udah nggak ngerti lagi, sayang. Kita ngelakuin semuanya buat Cantika. Tapi masalah kafe juga nggak bisa kita abaikan gitu aja. Aku udah lakuin semuanya yang aku bisa. Karena aku pengen jadi ibu yang sempurna buat anak aku. Aku tahu kok, kamu sudah berusaha keras. Tapi kita juga harus melihat kenyataannya sekarang. Kita tidak bisa selalu ada untuk Cantika. Tapi kan kita ngelakuin semua ini untuk Cantika, sayang. Iya, memang untuk dia. Sudah. Ya. Aku bingung. Ya udah, yang terpenting Cantika sekarang sudah pulang, semua baik-baik saja. Ya. Udah. Oke. Ya. Terima kasih. Aku bingung. Aku nggak mau anak aku marah sama aku. Sayang, Cantika mungkin hanya emosi sesaat. Ya, mau bagaimanapun juga yang Cantika tahu, kita sudah telat menjemput dia. Itu saja. Ini salah kita juga. Enggak. Ini bukan salah kita. Aku yakin ini salah Aruna. Aruna sudah mengatakan sesuatu sama Cantika. Biar kita jelek di mata Cantika. Kamu lihat sendiri kan? Cantika itu tidak pernah ngebantah sama kita. Tapi dia ngelakuin itu sama kita. Rania, kenapa sih kamu jangan berpikir seperti itu dong? Mereka semua itu sudah menghancurkan hidup kita, sayang. Kalau dia nggak datang ke kehidupan kita, aku yakin hidup kita akan baik-baik aja. Sekarang dia datang lagi ke kehidupan kita dan mengambil anak kita. Rania, kamu salah ya. Tolong, kita jangan menyalahkan orang lain. Ini juga kesalahan kita. Kamu kok jadi ngebelain dia sih? Hah? Kenapa? Oh, apa karena dia mantan kamu? Jadi kamu bela-belain gitu? Hah? Jawab kamu. Jawab. Nggak bisa ngomong apa-apa juga kan kamu? Hah? Irgi, kamu jangan lari dari kenyataan dong. Tuan, ada tamu, Tuan. Siapa? Pak Irgi, Tuan. Suruh dia masuk. Baik.
ngomong-ngomong kayak investornya nggak datang deh. Itu dia, gue juga feelingnya kayak gitu. Pokoknya gini, lo nggak boleh putus asa, oke? Kalau investornya hari ini nggak datang, tenang aja. Gue bakal nyari investor buat lo, oke? Ya udah sekarang tenang dong. Tarik nafas. Wah, gimana gue mau tenang? Lo tau sendiri kan, kafe udah lama tutup dan sekarang gue udah gak punya penghasilan lagi, Sofa. Makanya sekarang, biar lo bisa mikir, lo tarik nafas. Hembuskan. Senyum dikit. Ada senyum. Senyum. Gi, duduk. Tidak usah, Pak. Aku datang kemari hanya ingin mengembalikan itu. Virgi, itu kan buat Cantika. Saya yang membelikannya. Itu dari Opa untuk cucunya. Tolong, jangan dikembalikan. Tidak usah, Pak. Anak aku tidak membutuhkan ini semua. Ngomong-ngomong kabar Cantika gimana? Jam berapa dia pulang sama lo? Lo jangan bikin gue marah lagi ya, Sof. Ih nanya, kan cuma nanya. Lo tau gak sih, gue udah telepon ke semua orang dan gue juga telepon teman-temannya Cantika. Dan ternyata dia tuh lagi barengan sama Papa dan Aruna. Dan ini pertama kalinya Cantika berani ngebantah sama gue. Hah? Cantika ngebantah lo? Masa sih? Ya, buktinya dia bisa ngelakuin itu kok. Gue yakin ini semua karena Aruna. Aruna pasti udah ngomong macem-macem sama Cantika. Dasar perempuan gak tau diri tuh orang. Pertama dia ngambil Papa. Sekarang dia mau ngambil anak gue. Terus sekarang apa yang bakal lo lakuin? Lo tau gue kan, Rania itu gak akan pernah menyerah. Apalagi dia udah bawa-bawa anak gue. Hati-hati aja deh. Ide-ide lain di mana semua mahasiswa serta mahasiswi Dwi Warna bisa ikut serta dalam kegiatan ini. Gimana kalau kita adakan acara fashion show mahasiswa? Fashion show? Boleh juga tuh. Iya, Saya pikir itu cukup menarik untuk mereka. ide yang bagus Ibu Reni. Kita bisa menggunakan pakaian yang untuk ditampilkan tersebut dengan menggunakan bahan dari daur ulang seperti plastik, koran mungkin dan lain-lain. Kalau begitu, saya setuju. Para mahasiswi akan terbiasa dengan pakaian sejenis plastik dan lainnya. Biar mereka tahu kalau barang-barang itu bisa bermanfaat, ya kan? Iya betul. Kira-kira budgetnya berapa ya Bu? Saya rasa kalau soal modal kita semua bisa patungan. Nanti dari pakaian yang akan ditampilkan bisa kita jual di pelelangan dan dari hasil lelangan itu kita bisa bagikan kegiatan sosial. Saya setuju. Saya setuju. Ya. Saya juga setuju. Oke, saya juga setuju. Maaf Pak Ergi, ini berkas yang saya kembalikan. Sertifikat training Pak Ergi sudah cukup lama. Perusahaan kami menggunakan alat-alat baru dan lebih modern. Saya bisa ikut pelatihan, Pak. Saya pasti bisa mengoperasikan semuanya. Perusahaan membutuhkan tenaga ahli yang bisa langsung bekerja tanpa training. Sekali lagi, saya minta maaf. Sayang.
gimana sayang? Aku udah berusaha. Ada perusahaan yang mau menerima aku. Tapi dia minta aku ikut pelatihan di luar dan harus bersertifikat. Ya kamu harus usaha lagi dong sayang. Kamu harus semangat cari kerjaan. Aku kan juga usaha, aku nanya teman-teman aku masalah kerjaan itu. Aku udah mendatangi semua perusahaan yang membuka lowongan. Bahkan yang buka buruh pun aku datangi kok. Ya jangan buruh lah sayang, itu bukan kelas kamu. Minimal tuh manajer lah. Kamu tuh jangan malu-maluin aku deh. Sekarang keadaannya kayak gini Rania. Ya apapun yang menghasilkan uang, aku akan ambil kok. Aku lihat kamu pegang buku tabungan. Ada apa? Gini loh sayang. Aku lagi butuh uang. Aku mau tarik tabungan kita ya. Untuk? Pengusaha Dwi Warna itu mau mengadakan fashion show. Dan aku udah janji, aku akan menyediakan lampu-lampu dan sound system. Rania, kamu gak bisa melakukan itu dong. Tabungan kita tinggal segini. Ya terus gimana? Aku kan udah janji sayang. Gak mungkin dong aku mundurin diri. Aduh, apa kata mereka kalau aku mundurin diri? Masa aku gak bisa nyediain sound system aja? Sedangkan mereka kan tahu kan kekayaan Indra Jaya itu apa aja. Ya lagian kenapa kamu mengiyakan sih? Hah? Kamu juga seharusnya mikir dong. Kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa, apa susahnya? Terus aku harus bilang sama mereka kalau aku nggak sanggup melakukan itu. Aduh, sorry ya sayang. Aku nggak mau malu-maluin diri aku sendiri. Ya kamu lebih mementingkan harga diri kamu daripada kebutuhan kita. Kamu tuh gimana sih? Oh ya iya dong. Aku nggak mau keluarga aku diremehin. Nggak bisa. Lagian kalau aku tolak, nanti Cantika akan tahu kondisi kita sebenarnya seperti apa. Dan aku nggak mau ya mengganggu pikiran Cantika dengan hal sepele ini. Sepele kamu bilang, hah? Sepele kamu bilang ya? Kamu tuh nggak mikir apa? Hah? Hanya ini tabungan kita. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu mementingkan hal seperti itu, kamu tuh nggak mikir apa? Kalau kita jelasin baik-baik ke Cantika, Cantika juga akan mengerti kok. Enggak. Pokoknya Cantika nggak boleh tahu keadaan kita seperti ini. Terserah kamu. Kamu selesaikan masalah kamu sendiri. Pokoknya aku tidak setuju kamu memakai tabungan kita. Aku tidak setuju. Kenapa sih? Semua yang aku mau, semuanya kamu tolak. Hah? Kenapa? Rania, kamu mau kemana? Terserah aku mau kemana aja ya. Kamu jangan aneh-aneh dong. Selama kamu nggak dengerin aku bebas mau ngapain aja. Rania, Nggak usah kamu berusaha. Rania, Awas! Rania buka pintunya. Rania, Rania. Stop. Ada apa nih, Pak? Mobil saya mau dibawa kemana, Pak? Mobil saya mau dibawa kemana? Maaf ya. Rania. Bener.
Rania! Rania, berhenti! Kenapa? Hah? Kenapa kamu ngikutin aku? Kau masih peduli sama aku? Gak usah kamu peduli lagi. Rania! Rania, hentikan mobilnya, Rania! Berhenti kamu! Rania, ikut Cantika! Rania! Rania! Rania, ya ampun Rania. Rania, awas! Rania! Rania, awas! Ya Allah! Hei! Rania, apa sih yang kamu lakukan, Rania?